Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor keuangan. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga DMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan Bumi, ke-10 BRMS, dan terakhir SMMT. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang hari ini ditutup terkoreksi 1,47% ke harga 2.680. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net buy, dan bahkan seminggu ini Indi itu masih di net buy asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi tapi ditampung oleh broker asing, ada JetPay, BK. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, dilihat dulu harga call juga cukup bagus di atas 300. Dia sekarang ada di 331. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kondisi seperti ini walaupun dia koreksi belum kecil, peluangnya turun. Targetnya 2.600 terdekat. Maksimal kalau mau tetap arahnya bagus 2.500 ya. Ya area ini lah. Pokoknya area ini. Jadi mending kalau Indi wait and see aja dulu ya. Karena ya jelek udah teknikalnya. Ada peluang membuat swing low-nya dulu. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, nih ya, kebetulan bisa di area-area ini 2.550 sampai 2.600 ini. Area-area 0,5 dan ya toleransinya maksimal penurunannya 2.490 sampai 2.480 itu. Kalau jebol itu ya berarti lanjut turun lebih dalam ya. Jadi gagal dia false breakout. Ini bisa di seperti ini juga tarikannya. Tapi saya gunakan yang ini dulu karena awalnya kan ini dia muncul baru breakout. Nah, bisa seperti ini. Ini kan terlihat dia gagal lewat. Berarti bisa jadi kalau ditarik tren dari bawah dari sini aja ya tarikannya. Ya bisa di sini ya. Jadi di harusnya 2600 nih ada pantulan, bisa jadi dia pola pattern flag juga nih seperti ini. Kalau dia break lagi toleransinya nih di sini ya 2600 nih. 1-2 candle lagi dan mantul siap nekat buy on weakness, buy on support di 2600 dan ya cut loss-nya paling 6% ya. Belinya di 2610 sampai 2620. Target profitnya ya dia breakout lagi harga tertingginya atau 2900 10%. Rewardnya 1:2 ya. Tapi belinya nunggu dia koreksi lagi 1 candle. Kalau dilihat MACD-nya masih golden cross tapi garis biru sudah mulai menyempit. Mau dead cross ya akan dead cross kalau Indi besok candle merah. Tapi kalau dia balik arah ya balik arah juga. Ini kan lagging. MACD sih sinyal pendukung aja, lebih ke price action-nya ini ya candle. Jadi seperti itu. Untuk Indi potensi bisa turun dulu 1 candle. Langsung saja ke saham kedua ada Adro yang hari ini ditutup juga terkoreksi 1,83% ke harga 3.210. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, bahkan seminggu ini bisa dibilang akumulasi. Langsung kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di Adro. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro apakah ada pantulan? Sepertinya untuk Adro bisa mantul kalaupun koreksi 1 candle lagi ya. Mungkin dia nutup gapnya ini atau di sini bisa nanti candle doji, dia ekor aja ke bawah terus ditarik naik. Karena ini juga ada pola pattern flag ya. Ya kuncinya tetap 3.160 jebol itu jual dulu karena berpeluang bisa ke 3.000 lagi. Jadi dari harga 3.160 itu kan lumayan tuh. Hampir 4% kalau ke bawah, jadi cut loss aja dulu. Atau kalau Bapak Ibu mau average di bawah ya bisa juga, cuman harus tetap disiplin ya. Kalau jebol 3.000 jual. Ya ini maksimal penurunan Adro itu 3.000. Kalaupun jebol 3.180 sampai 3.200-nya ini. Tapi kalau mau bagus Adro Senin atau Selasa langsung kembali breakout dan minimal tutup di 3.300 atau lebih bagus lagi 3.400 tuh dilewati Adro ya. Kalau dia bisa tutup di atas 3.400 ini siap-siap tuh. Nih tiangnya ini target kenaikannya bisa ke 4.000 dan ya all time high lagi. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa tarik seperti ini. Target terdekat 3.700 area ini 1,618 dan 1.300 4.400 ini. Atau tiangnya tadi 4.000. Jadi sangat mungkin Adro ya karena juga masih arahnya uptrend dengan maksimal penurunan
3.000 aja, nggak boleh lebih karena ya berpotensi gagal lewat. Dan kalau dia sampai jebol 3.000, peluangnya ke 2.800 dan konsolidasi lagi. Jadi ini bisa jadi false breakout ya, kondisinya bisa seperti ini. Dia jebol ini ya udah konsol lagi di area ini, tinggal nunggu momentum baru break. Yang penting kalau saya sih tetap pakai cut loss kalau dia jebol ini ya. Tadi berapa cut lossnya? 6% ya. Tuh 6%, ya udahlah cut loss aja daripada dibawa sampai 2.600. Memang floating loss doang. Floating loss kalau belum direalisasikan, tapi kan rugi waktu. Tapi ya tergantung masing-masing, kalau siap rugi waktu juga nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Untuk Adro, langsung saja ke saham ketiga. Ada ADMR yang kembali ditutup ARB dan dikunci dengan lot besar ya, ke harga 2.420. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. ADMR dah 3 kali ARB, volumenya masih besar ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADMR malah diakumulasi nih oleh AKCSBB ya. Yang jual malah broker retail di PDNI. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADMR kemana arahnya? Ya kemungkinan tetap akan ARB lagi ya. Seperti yang dulu-dulu saya bilang ya, kalau sudah mencapai target, kemungkinan lo ya pasti ada distribusi. Kenapa? Karena dia udah terus naik tinggi ya. Masa nggak ada yang jualan? Pasti ada jualan kan. Makanya saya sering tuh hindari kalau sudah naik tinggi. Jangan mikir atas doang. Kalau ada yang bilang bisa ke 4.000, bisa ke 5.000, siapa yang jamin? Uang yang tanggung jawab. Orang cuman bisa ngomong, memang dia bisa kasih jaminan. Kalau misalnya Bapak Ibu beli sahamnya naik terus dan kalau turun digaransikan uang kembali atau diganti floating loss-nya, enggak kan? Ya Bapak Ibu yang harusnya bisa peka dengan logika aja. Saham kalau udah naik tinggi terus pasti ada turunnya, dan turunnya juga bisa tajam. Ini contohnya. Mungkin ya ditargetkan 3.150 sampai 3.200 baru diturunin. Kemana arah turunnya? Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa sampai golden ratio 2.100 sampai 2.200-nya ini. Kalau saya lihat ya bisa ada juga sampai di area ini 1.800-nya ini. Nah ya pokoknya lihat aja di 2.000 ada perlawanan. Kalau ada ya coba beli. Dengan kondisi seperti ini, kalau sudah bisa profit, jaga aja profitnya. Misalnya Bapak Ibu besok beli di 2.200 atau 2.100 bisa profit. Pas beli di support profit misal 5%, jaga dengan trailing stop. Jangan berharap naik tinggi, tapi kalau dia balik arah berharap juga kembali naik dan dia terus turun. Dan jadi BEP itu udah keseringan saya lihat ya. Udah dapat profit 5, 6%, 7%. Dia balik arah tetap berharap bisa kembali profit. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah profit 5%, dia turun. Ya udah Bapak Ibu pasang auto stop loss profit misalnya di 3%, 2%. Ya udah Bapak Ibu cuman kehilangan profit yang di atas kertas 5% hilang, tapi kan Bapak Ibu udah realisasikan profit misalnya sisa 3%. Kalau dia turun take profit 3%, ya itu yang pasti profit. Jangan ngarep, aduh saya rugi, harusnya saya bisa profit 5%, jadi saya sisa profit 3%. Tunggu aja siapa tahu rebound biar kembali profit 5% lagi atau lebih. Ya jangan seperti itu. Market ini kejam. Yang nggak ambil profit ya diambil balik sama market, apalagi di saham-saham korengan, saham-saham lapis 3. Ya kalau bisa profit-profit tipis jual-jual aja. Yang penting disiplin. Jadi seperti itu ya. Untuk ADMR tetap peluangnya turun dulu ya. Lihat aja nanti ARB-nya ada perlawanan nggak. Kalau ada perlawanan ya bisa coba ikutan. Jadi seperti itu. Untuk ADMR masih peluang turun. Langsung saja ke saham keempat. Ada PTBA yang hari ini ditutup di harga 3.690, terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA masih bagus. Kalaupun turun 3.600 itu menarik, jadi bisa spekulasi buy on weakness, buy on support sekitaran 3.600 sampai 3.550, mendekati EMA 20-nya. EMA 20-nya juga sudut kemiringannya lebih 45 derajat, jadi masih akan uptrend dan peluang. Untuk ITMG tes dulu 3.600-nya nih, neckline rounding bottomnya ini baru naik lagi ke atas karena masih panjang perjalanan PTBA ini. Targetnya 4.000 bahkan bisa ke 4.800, tapi walaupun punya target
target tinggi, ya harus punya trading plan ya. Jangan sampai gara-gara ngarep dia ke 4.000 sampai 4.800 yang awalnya profit misalnya 10%, habis itu turun 5% dan BEP. Ya jangan seperti itu. Misalnya profit 10%, ya kalaupun sisa 5% udah saya realisasikan profit, nggak peduli. Nanti aja lagi lihat. Nanti pasti dikasih kesempatan lagi masuk ya. Karena kalau market juga arahnya ke atas pasti ada koreksi-koreksinya. Cuman jangan sampai yang sudahnya awalnya profit jadi BEP bahkan floating loss ya. Sikat aja, jual aja kalau sisa 1%, yang awalnya 5% tiba-tiba turun sisa 1%, seminggu ke depannya udah TP aja. Berarti memang nggak kuat dia untuk sementara. Mungkin dia turun dulu konsol, ya udah nanti kalau ada harga bagus baru masuk lagi. Jadi seperti itu. Untuk PTBA mungkin juga masih bisa turun dulu 1 candle 2 candle Senin Selasa. Langsung saja ke saham kelima, ada ITMG yang hari ini ditutup di harga 27.275. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell dan seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG belum kemana-mana ya. Jadi masih konsolidasi dan ini ada pola bullish pennant atau symmetrical triangle. Ya kalau mau bagus ITMG harus breakout 2800. Kalau gagal lewat ini dihapus, ini dihapus, dia masih berpeluang konsolidasi. Supportnya 26.000, resistennya 28.000 area ini. Jadi bisa beli nggak di area ini? Ini tektokan area ini rawan bisa turun. Jadi lebih ke wait and see, kecuali Bapak Ibu mau hitung risk rewardnya lebih besar ruginya, ya udah nekat beli ya. Tapi kalau saya wait and see aja, mending saham yang lain, mending kalau nggak Adro PTBA. Tadi kan lebih bagus teknikalnya daripada ITMG ya. Tapi tergantung, kalau sukanya ITMG mau beli juga nggak masalah. Yang penting ITMG jangan turun lagi dari 26.000. Kalau turun berarti bisa lanjut downtrend. Tapi ini menurut saya continuous pattern. Bisa dibilang ini symmetrical triangle atau bullish pennant setelah membentuk candle rounding bottom. Nah, ini lanjutan continuous pattern koreksi ABC bisa ya. Itu ABC dan ini proses naik. Kuncinya 28.000 di break lalu tuh uptrend untuk ITMG. Bisakah risk rewardnya seperti, kalau mau risk reward seperti ini juga bisa, tapi ya harus siap cut loss dalam sekitar 8%, target profitnya 10%, 30.000. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kali 6, ada UNTR yang di hari ini ditutup menguat tipis 0,62% ke harga 28.300. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR sepertinya juga akan bertahan di supportnya 27.500 dan maksimal 27.000, dan kemungkinan juga UNTR masih konsolidasi di range harga 27.000 sampai 30.000. Jadi 3.000 poin. Jadi naik turunnya itu 10%, lumayan kalau mau tektokan ya. Kalau beli di harga sekarang bisa nggak? Kalau dilihat volume besar ya nekat aja. Yang penting jebol 27.000, out aja dulu ya. Jadi cut loss-nya sekitar 5-6% ya. Target profit tadi 30.000. Jadi seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Doit yang hari ini ditutup terkoreksi 0,96% ke harga 515. Tadi sempat naik dia 6%-an ya, tapi kemudian terkoreksi. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell dan seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit gagal lewat 540-550-nya dan kemana arahnya? Turun 500, dan kemungkinan ini sudah penurunan terbatas, mungkin nggak ke 440. Kalau membuat swing low-nya ke situ bisa jadi juga, tapi tetap saya akan cut loss kalau dia jebol 490 daripada saya dibawa ke 440 ya. Pokoknya dia jebol EMA 20-nya ini jual. Jadi besok itu ya harusnya satu candle lagi Senin koreksi, habis itu ada rebound, dan tetap kemungkinan Doit itu konsolidasi. Belum naik tinggi tapi dia bisa konsolidasi, supportnya 500 dan resistennya 540. Tektokan dulu di area ini sebelum naik tinggi. Dan jadi ini bisa jadi swing low-nya. Dan minggu depan kalau memang market kurang kuat karena mendekati liburan, ya bisa jadi ini swing low dan Doit bisa konsolidasi dulu seminggu ke depan di area ini ya. Itu menurut pandangan saya, bisa aja salah ya. Yang penting punya trading plan. Bagaimana yang nyangkut dari atas tetap hot aja, karena Doit ini masih akan
uptrend ya. Cuman dia membuat swing low-nya dulu di area ya mungkin 500 ini area swing low-nya untuk Dowit. Langsung saja ke saham ke-8 ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 2,51% ke harga 12.575. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal Harum mantul dari 12.400 dan dia juga jebol 13.000-nya. Kalau dilihat historinya all time high ya. Ya bisa pakai sandaran 12.400 nih bisa ya. Kalau saya sih ini aja sekalian neckline-nya ini 12.000 ya. Jadi apakah bisa jebol? Sepertinya bisa jebol 12.400. Kalau ditutup EMA 20-nya seperti ini aja ya. Jadi kemana arah Harum? Sepertinya Harum bisa turun dulu. Idealnya bagusnya Harum koreksi dulu satu candle baru mantul, kemungkinan dia masih bisa konsolidasi area ini ya. Yang penting Harum jangan turun dari 12.000. Jadi mungkin nggak dia turun satu candle, bisa jadi satu candle lagi. Kecuali memang market bagus, sektor komoditas bagus, Senin dia rebound bisa aja. Kalau Bapak Ibu takut ketinggalan kereta, nitip sendal dulu di 12.575. Kalau ternyata dia turun ke area 12.000, tambah di bawah dengan skenario call close kalau dia jebol 12.000. Jadi seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham ke-9 ada Bumi yang hari ini ditutup ARB ke harga 57. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Bumi didistribusi. Nih, nilainya cukup signifikan ya. Ya wajar lah kalau di ARB kan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya Bumi sudah jelek. Kenapa? Karena jebol 58. Karena batas toleransi saya 58, jangan jebol. Tapi karena hari ini di ARB-nya 57 mungkin ada yang toleransi ya. Besok pokoknya Senin kalau dia turun lagi ke bawah itu jual aja. Berarti nggak valid, kecuali open market dia langsung rebound dan ya bergerak di atas 58 atau di range 58 sampai 60. Bagusnya lagi ya bisa breakout kembali 60 untuk Bumi. Jadi seperti itu untuk Bumi. MACD-nya juga membentuk dead cross mengarah ke bawah, bercat di bawah juga terbentuk dan volume saat turun besar. Jadi memang ada distribusi besar di Bumi hari ini. Hati-hati ini pokoknya. Kalau mau bagus ya Senin harus kembali rebound dan minimal bergerak di atas 58. Langsung saja ke saham ke-10 ada BRMS yang hari ini ditutup di harga 206 terkoreksi 4,62%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS jebol 220 karena 2 kali gagal lewat, ya udah berarti turun ke 200. Jadi kemungkinan BRMS tetap akan ada pantulan. Entah pantulannya itu bisa tinggi, yang pastinya ada pantulan di 200. Jadi kemungkinan BRMS satu candle lagi turun itu kesempatan buy on weakness kalau nekat ya. Coba aja cari teknika rebound, siapa tahu dia mantul 3-4% kan lumayan. Satu hari buy on support, pas dimantulin udah TP aja ya. Dengan target kenaikan BRMS ya, kalau mantul dari 220 ya bisa jadi kalau mau konsolidasi ya dia mengarah ke 220. Bisa konsolidasi di area ini ya. Tapi bahaya kalau sampai jebol 200 udah nggak valid lagi, arahnya turun lebih dalam, bahkan bisa ke 180. Saya biasanya tetap cut loss kalau dia jebol 200. Jadi seperti itu. Untuk BRMS langsung saja ke saham terakhir ada SMMT yang hari ini ditutup di harga 1.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell dan seminggu ini juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di SMMT. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMT 2 kali candle doji, tapi saya lihat rawan ya. Lebih ke wait and see, saya nggak berani. Walaupun memang dia anggapannya reject dan ada yang akumulasi ya. Tapi kalau sektor koal dikoreksi dulu satu candle, rata-rata tadi kan pergerakannya kemungkinan satu candle potensi dia bisa ke 1.150 sampai 1.160-an itu ya. Dia bisa koreksi sekitar 5-6%. Saya lebih ke wait and see, tapi kalau Bapak Ibu nekat beli, pokoknya kalau dia turun dari 1.160 mending jual dulu, cut loss saja dulu kalau dia jebol 1160. Jadi seperti itu. Untuk SMMT cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi
Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.